Shalom Jemaat GKMI Salatiga yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita telah memasuki masa Raya Paskah dan HUT GKMI Salatiga yang ke-43. Untuk itu, mari kita perhatikan informasi rangkaian acara masa Raya Paskah dan HUT GKMI Salatiga yang ke-43 ini. Rabu Abu telah kita laksanakan pada tanggal 17 Februari 2021. Ibadah tersebut dilayani oleh Pendeta Endang Ayu Purwaningtyas untuk membuka masa Prapaskah kita. Minggu Palmarum dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2021. Ibadah dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu jam 6 pagi, 10 pagi, dan setengah 5 sore. Ibadah tersebut dilayani oleh Pendeta Endang Ayu Purwaningtyas dengan tema Sucikan Baitnya, Sucikan Hatimu. Ibadah Kamis Putih dilaksanakan secara virtual melalui akun YouTube GKMI Salatiga pada tanggal 1 April 2021 jam 6 sore. Ibadah tersebut akan dilayani oleh Pendeta Paulus Hartono dengan tema Ia yang menyerahkan aku, ada bersama aku. Ibadah Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan Kudus dilaksanakan sebanyak 3 kali pada tanggal 2 April 2021. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Endang Ayu Purwaningtyas dengan tema Mengosongkan Diri Taat Sampai Mati. Jemaat dipersilahkan mendaftarkan diri ke nomor WhatsApp Bapak Suhir terlebih dahulu. Ibadah Paskah dilaksanakan pada hari Minggu 4 April 2021 sebanyak 3 kali. Ibadah tersebut akan dilayani oleh Pendeta Muda Paulus Dian Prasetya dengan tema Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dilaksanakan sebanyak 3 kali pada hari Kamis 13 Mei 2021. Ibadah tersebut dilayani oleh Pendeta Cindy dari UKSW dengan tema Pergi dan Beritakanlah. Ibadah Pentakosta kita laksanakan pada tanggal 23 Mei 2021 untuk memperingati hari diturunkannya Roh Kudus. Ibadah tersebut akan dilayani oleh Pendeta Endang Ayu Purwaningtyas dengan tema Menerima Karunia Roh Kudus. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-43 GKMI Salatiga dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2021. Jemaat dapat mengikuti ibadah ini secara virtual melalui akun YouTube GKMI Salatiga jam 9 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Endang Ayu Purwaningtyas dengan tema Pohon Dikenal dari Buahnya. Pada ibadah ini akan dilangsungkan pelantikan pendeta muda dan peneguhan gembala jemaat GKMI Salatiga Cabang Sumberjo atas diri Bapak Darsono. Mari kita dukung dalam doa. Pada masa Raya Paskah dan HUT gereja kita di tahun ini, aksi sosial yang akan kita lakukan adalah memberikan kontribusi makan siang bagi 80 pekerja yang sedang membangun Wisma Sinode GKMI di Semarang. Untuk itu, dana yang diperlukan untuk aksi sosial adalah sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan total anggaran masa Raya Paskah dan HUT gereja adalah Rp21.300.000. Mari kita dukung bersama baik dalam doa maupun dana. Demikianlah warta informasi masa Raya Paskah dan HUT yang ke-43 GKMI Salatiga. Mari kita masuki masa Raya Paskah dan syukuri karya Tuhan atas penambahan usia bagi gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kita akan mengikuti ibadah Paskah secara virtual melalui tayangan ini. Pesan Paskah kali ini disampaikan oleh Pendeta Muda Paulus Dian Prasetya dengan tema Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjadi umat-Nya yang percaya dan menyaksikan karya Allah bagi dunia. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Endang Ayu Purwaningtyas. Firman Tuhan akan disampaikan dalam tema Raja Adil yang Mengubahkan. Persekutuan doa puasa tetap dilaksanakan di rumah masing-masing besok, hari Senin 5 April 2021. Sedangkan persekutuan doa bergerak dalam doa
kita lakukan jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Mari kita dukung dalam doa setiap pergumulan kita bersama. Kelas katekisasi Bina Pranikah telah dibuka kembali bagi jemaat yang berencana melangsungkan pernikahan di tahun 2021. Dipersilakan mendaftar ke TU Gereja. Pertemuan perdana dilaksanakan tanggal 11 April 2021 jam 6 sore. Rapat majelis dilaksanakan tanggal 11 April 2021 jam 11. Mengundang seluruh majelis jemaat dan mari kita dukung dalam doa. Komisi Perempuan Ester mengadakan aksi sosial Paskah dengan membagikan 100 paket kebutuhan mandi bagi masyarakat Kota Salatiga. Bagi jemaat yang terbeban dapat berpartisipasi dengan mengumpulkan kebutuhan berikut ke kantor TU Gereja sebelum tanggal 15 April 2021. Beberapa program gereja yang masih perlu kita dukung adalah pengadaan rumah emeritus sebesar Rp88.815.000, pembangunan pastori cabang Cukilan sebesar Rp7.180.000, Masa Raya Paskah dan HUT sebesar Rp12.907.000. Mari kita dukung bersama kebutuhan dana tersebut. Beberapa jemaat yang berulang tahun pada pekan ini adalah sebagai berikut. Selamat berulang tahun dan mensyukuri berkat Tuhan. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat merayakan Paskah dan menyaksikan iman kita kepada dunia bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian jemaat GKMI Salatiga. Selamat Hari Raya Paskah. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus boleh menjadikan berkat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom jemaat GKMI Salatiga terkasih, selamat merayakan sukacita karena kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari menyatakan syukur dengan tetap bergerak dan berdampak bagi sesama. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, kiranya cinta kasih Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat GKMI Salatiga, selamat Paskah. Semoga kebangkitan Yesus Kristus memberi harapan baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Kristus yang berada di rumah masing-masing. Selamat pagi. Kita bersama merayakan Paskah dengan sukacita yang sama. Karena Kristus sudah bangkit. Jadi mari bersukacita. Kita mau bersorak-sorai menyambut kebangkitan Kristus. Kristus bangkit sudahlah. Kristus bangkitlah sudah. Haleluya. Kubur maut telah kalah. Haleluya. Bumi surga bersama. Haleluya.
maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah runtuh, benih kehidupan tumbuh oleh kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Paskah ini terjadi di dalam nama Allah Bapa yang telah membangkitkan Putra Tunggalnya bagi kita. Kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mewakili tim hamba Tuhan GKMI Salatiga mengucapkan Selamat Paskah 2021. Kiranya melalui Paskah hari ini, kita boleh semakin menjadi umat yang terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita sambut Paskah dengan penuh sukacita. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah. Shalom, bersukacita karena hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Karena Dia baik, Dia lahir ke dalam dunia, mati dan bangkit bagi kita semua. Mari kita bersukacita dan kita mau mengagungkan nama Tuhan. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan. Penyelamatku, kuasa bagi
He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Rancangan Tuhan atas hidup kita, atas bangsa ini, dan atas karyanya di dalam seluruh dunia ini adalah sempurna. Tuhan menunjukkan kebesarannya dengan kebangkitannya dan dengan kesetiaan dan penyertaannya dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau bersaat teduh. Kita mau menyembah Tuhan kita yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita mau menjadi bukti kebesaran Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau sempurna Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau sempurna, rancangan dan karya-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi
Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh memperingati kebangkitan-Mu sebagai bukti bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang memberikan keselamatan kepada kami. Kami mempercayakan hidup kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dan biarlah semangat Paskah, semangat kemenangan Kristus, sungguh-sungguh kami hidupi dalam hidup kami hari lepas hari. Di tengah segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya ada janji Tuhan, ya dan amin atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami akan menghadapi setiap proses yang harus kami jalani dengan penuh iman percaya kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama-sama, meskipun di rumah masing-masing melalui virtual. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang pada Paskah ini mengalami sakit penyakit. Baik itu yang karena terkena COVID-19 maupun sakit yang lain. Kiranya Tuhan menjamah anak-anak-Mu satu persatu, sehingga melalui kuasa kebangkitan Kristus, mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan. Sementara itu, kiranya hati mereka juga terus terarah kepada Engkau. Mereka boleh senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap proses yang harus dilalui. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang harus merawat salah satu anggota keluarga yang sakit atau yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan ekstra, Tuhan berikan kesabaran dan kekuatan, sehingga melalui perawatan yang diberikan, boleh menguatkan saudara-saudara kami yang dirawat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang pada bulan-bulan ini dan bulan-bulan mendatang, persiapan untuk melahirkan. Kiranya Tuhan menolong sehingga pada akhirnya nanti mereka boleh melahirkan anak yang Tuhan percayakan dengan selamat. Dan biarlah melalui kehadiran anak-anak yang Tuhan anugerahkan, boleh menambah sukacita bagi keluarga-keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga jemaat yang menghadapi pergumulan. Mereka yang baru saja memulai usaha, mereka yang terus bergumul dengan pendidikan anak-anak. Kiranya Tuhan menolong dan menopang kehidupan mereka, memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Kami juga mengingat Tuhan untuk setiap jemaat, baik mulai dari kanak-kanak, remaja, pemuda, sampai dewasa dan lanjut usia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kesehatan dalam setiap tantangan-tantangan kehidupan yang dihadapi. Karena kami percaya Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kehidupan umat-Mu. Dan biarlah dimanapun umat-Mu berada, mereka boleh menjadi saksi kebangkitan Kristus yang hidup. Melalui tutur kata mereka, melalui sikap dan perbuatan mereka, bahkan melalui pekerjaan atau karya yang mereka lakukan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan umat-Mu dalam pimpinan-Mu. Saat ini kami juga menyatukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kami.
jikalau akhir-akhir ini kami dikejutkan dengan peristiwa-peristiwa yang membuat kami prihatin karena ada begitu banyak teroris. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, berkati aparat yang menangani, berikan hikmat, kebijaksanaan sehingga dapat mengatasi setiap persoalan tersebut dengan baik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Secara khusus kami juga berdoa untuk kota Salatiga. Kiranya Engkau memberkati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan seluruh pimpinan yang ada di kota Salatiga ini. Berikan hikmat-Mu agar mereka dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar. Kami juga terus berdoa untuk penanganan penyebaran virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati secara khusus pemberian vaksin sehingga boleh berjalan dengan baik. Berkati untuk tim medis yang terlibat langsung di dalamnya. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami dalam penyertaan Tuhan. Dan akhirnya kami juga menyerahkan diri kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Biarlah di Paskah ini kami boleh mengambil komitmen untuk tetap bertumbuh di dalam Engkau dan tetap setia kepadamu. Inilah seluruh syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam pribadi Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena hari ini kami diperkenan Tuhan untuk merayakan hari kemenangan Tuhan atas maut yang menebus dosa kami semua. Meskipun ibadah ini harus kami kerjakan secara virtual, kiranya tidak mengurangi semangat kami untuk semakin hari semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini kami hendak meneduhkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, dan kami boleh diubahkan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Urapilah kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16 ayat 30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya
dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan sepanjang minggu ini, kurang dari 1 minggu, banyak peristiwa kita alami. Baik secara pribadi maupun di tengah-tengah komunitas, baik itu komunitas persekutuan iman, maupun di tengah-tengah masyarakat. Hari Minggu lalu, ketika kita sedang memperingati Minggu Palmarum, kita dikejutkan oleh aksi tidak terpuji sekelompok orang yang membawa teror di depan gereja katedral Makassar. Selisih beberapa hari kemudian, kembali peristiwa mengejutkan terjadi di Mabes Polri. Ditambah dengan situasi COVID yang tidak kunjung berhenti. Dan kini kita kembali memperingati Paskah dengan mengikuti persekutuan secara virtual ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dengan situasi yang seperti ini rasanya layak kalau kita bertanya dalam hati, apa yang perlu dirayakan pada Paskah ini? Bagaimana kita bisa memaknai Paskah di tengah situasi yang mendatangkan rasa khawatir, ketakutan, bahkan kedukaan? Apa kaitannya Yesus yang kebangkitannya kita peringati hari ini dengan situasi dunia yang dipenuhi dengan ketegangan, bahkan kejutan-kejutan? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, pada Paskah kali ini, melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungannya nanti dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 sampai 34, kita akan belajar menemukan makna Paskah bagi situasi yang tengah kita hadapi, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam komunitas. Teks ini mengisahkan pertobatan seorang kepala penjara setelah menghadapi ketegangan saat ia sedang mengerjakan tugasnya, yaitu menjaga Rasul Paulus dan Silas yang sedang berada di dalam penjara. Nah, agar melalui teks ini, permenungan firman Tuhan ini, kita semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita secara pribadi maupun di tengah-tengah komunitas, meskipun tantangan tidak kunjung berhenti, atau tantangan bahkan muncul setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, teks kita menceritakan ada seorang kepala penjara yang sedang mengalami ketegangan. Ia ditugaskan untuk menjaga penjara, di mana Rasul Paulus dan Silas dan tawanan-tawanan yang lain dimasukkan ke dalamnya. Kalau Rasul Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara akibat tuduhan palsu yang membuat keributan di Filipi. Tuduhan palsunya adalah Rasul Paulus beserta dengan Silas dituduh membuat keributan di Filipi. Pada malam itu, Rasul Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka memuji Tuhan. Kemudian terjadilah gempa bumi yang hebat dan membuat seluruh pintu penjara terbuka. Bahkan semua belenggu para tahanan ikut terlepas. Sang kepala penjara mungkin berpikir, pastilah semua tahanan yang ada di dalamnya telah melarikan diri. Ia putus asa. Kemudian ia menghunuskan pedangnya untuk mengakhiri hidupnya. Pada dasarnya, tindakan ini adalah hal yang wajar dilakukan oleh seorang prajurit jika ia gagal melakukan tugasnya. Namun sebelum tindakan itu berhasil ia lakukan, Rasul Paulus berseru menahannya, dan disitulah terjadi pertobatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dalam hal ini kita bisa melihat
ada dua ketegangan yang dialami oleh sang kepala penjara sebelum pada akhirnya ia bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama adalah ketegangan akibat persoalan pekerjaannya sebagai kepala penjara yang membuatnya berputus asa. Kita bisa membayangkan jika pintu-pintu penjara terbuka, bahkan belenggu para tahanan pun ikut terlepas. Pastilah secara logika kita, ia berprasangka bahwa tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan dirinya dari hukuman oleh atasannya atau pimpinannya. Ia akan dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya, sehingga ia putus asa. Barangkali ia berpikir, daripada ia dihukum oleh pimpinannya, lebih baik ia menghukum dirinya sendiri. Itulah ketegangan pertama, yaitu terkait dengan tugas pekerjaan yang ia lakukan. Lalu ketegangan yang kedua, kita melihat setelah sang kepala penjara dihalau oleh Rasul Paulus untuk melakukan tindakan frustasinya, ia menyadari bahwa orang yang ia hadapi bukanlah orang sembarangan. Ia adalah orang yang disertai oleh kuasa yang melebihi kuasa pemerintahan dunia. Ia dicelitkan bahwa hidupnya di dunia ini terbatas dan ia perlu diselamatkan bukan hanya dari ancaman akan pekerjaannya, tetapi ia perlu diselamatkan oleh kuasa dari sang pemilik dunia. Barangkali pula ia beranggapan Rasul Pauluslah sosok yang berkuasa itu, sehingga ia bertanya kepada Rasul Paulus, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Jadi kita melihat ada ketegangan rohani dalam pribadi sang kepala penjara ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, dua ketegangan itu dijawab oleh Rasul Paulus dengan suatu pernyataan di luar pikiran kita. Rasul Paulus tidak menjawab, percayalah kepadaku, atau ia tidak menjawab, ikutlah aku, maka engkau selamat. Tapi justru Rasul Paulus menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, di sini Rasul Paulus hendak menyatakan bahwa di dalam Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus. Kristus ini berarti ia yang diurapi. Di dalam Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus itulah semua ketegangan yang dihadapi oleh sang kepala penjara bisa diatasi. Baik ketegangan dunia maupun ketegangan rohaninya. Yesus memiliki kuasa yang melebihi segala kuasa dunia, sebab dialah yang empunya dunia. Yesus adalah pribadi yang disebut Tuhan dan Kristus. Dua gelar yang tidak diberikan manusia kepada manusia secara sembarangan. Tetapi gelar itu melekat kepadanya, kepada Yesus sebagai sebuah identitas yang memang secara natur melekat pada dirinya. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus yang menyelamatkan dunia. Oleh karena itu, yang pertama kita belajar. Jika saat ini kita diizinkan mengalami berbagai ketegangan yang membuat kita nyaris berputus asa, entah itu ketegangan di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, ketegangan dalam hal kesehatan, ekonomi, pendidikan, atau ketegangan apapun itu yang kita alami, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia mampu menolong kita untuk menghadapi semuanya.
Bahkan Ia mampu memberikan jalan terbaik untuk menyelamatkan kita dari situasi yang membuat kita patah semangat atau putus asa. Karena Dia adalah Tuhan dan Kristus yang berkuasa atas dunia, bahkan segala yang terjadi di dalam dunia ada dalam kendalinya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kebangkitannya kita peringati, yang menang atas maut dan menebus dosa kita manusia. Jika maut saja tunduk atasnya, apalagi berbagai persoalan, ketegangan yang kita alami selama kita hidup di dunia. Ia sanggup mengubah situasi maupun mengubah hidup kita seturut dengan kuasa dan perkenanannya. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita jalani apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas kita dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, dari Rasul Paulus kita belajar tentang bagaimana seharusnya hidup umat tebusan menyaksikan iman di dalam Yesus Kristus selama ada di dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ketika pintu penjara dan setiap belenggu para tahanan terbuka, Rasul Paulus dan Silas tidak memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri dari penjara. Jika ini sebuah narasi drama atau film, barangkali kita akan berkata, seharusnya mereka pergi saja dari sana, karena Tuhan telah menolong mereka. Tetapi Rasul Paulus, ia tahu bahwa jika ia melarikan diri, ia akan membawa sang kepala penjara dalam persoalan. Bahkan persoalan itu adalah persoalan hidup dan mati. Ia justru tetap di tempat dan dipakai Tuhan untuk mempertobatkan sang kepala penjara, bahkan seisi rumahnya. Dari sini kita bisa belajar, kadang sebagai orang-orang yang menyandang status umat Tuhan, kita terjebak untuk memanfaatkan situasi yang seolah-olah adalah jalan Tuhan, tetapi kalau kita manfaatkan dengan tidak baik, justru merugikan sesama manusia. Kita memanfaatkan status sebagai umat tebusan untuk mencari keuntungan di tengah kesulitan yang dihadapi sesama. Kita gagal menyaksikan cinta kasih Tuhan, padahal mungkin itu yang sesama kita perlukan. Dan itu yang Tuhan kehendaki atas kita. Oleh karena itu, mari kita justru memanfaatkan situasi dan identitas kita sebagai umat Tuhan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Caranya, jika ada kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, beritakanlah. Jika ada kesempatan untuk menolong sesama yang putus asa, tegurkanlah semangatnya. Jika ada sesama yang sedang larut di dalam pergumulan, kuatkanlah. Bagikan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang memerlukan keselamatan di dalam Dia. Itulah kesaksian iman. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, maka pesan Paskah kali ini, di tengah situasi yang menghimpit kita baik secara pribadi maupun di tengah komunitas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Situasi apapun yang Ia izinkan untuk kita hadapi, pastilah Ia tidak meninggalkan kita. Bahkan Ia sanggup berkuasa mengubahkan, baik mengubahkan situasi ini, maupun mengubahkan hati kita, cara berpikiran kita, cara kita bersikap, bahkan mengubahkan pribadi kita masing-masing
Sehingga kita menjadi umat Tuhan yang kuat dan bijak menghadapi situasi seperti saat ini. Dan jika kita sudah beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus, jangan lupa bagikan dalam kesaksian iman. Biarlah sikap etis kita ketika kita hidup di tengah-tengah sesama mencerminkan iman kita di dalam Dia. Sehingga justru kita manfaatkan situasi yang terjadi untuk terus bersaksi dan membawa orang untuk menikmati cinta kasih Tuhan. Jadi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan saksikanlah iman kita dalam sikap hidup sehari-hari terhadap sesama. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kemenangan-Mu atas maut membuat kami semakin percaya bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dunia. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya di tengah situasi yang Tuhan izinkan terjadi, hati kami tidak goyah. Iman kami justru semakin kuat berpegang kepada Engkau. Dan jadikanlah kami sebagai saksi Tuhan atas iman kami kepadamu. Sehingga di tengah kehidupan bersama, kami tidak justru memanfaatkan situasi-situasi yang terjadi untuk keuntungan kami sendiri, melainkan justru kami mendatangkan kebaikan, pemulihan bagi sesama. Bahkan mereka pada akhirnya boleh turut menikmati cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kristus hidup dan bangkit, tidak hanya untuk melepaskan kita dari belenggu dosa, tetapi lebih dari itu, Dia hidup dan Dia bangkit untuk memberikan kita harapan bahwa esok masih ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita merayakan Paskah setiap hari, karena kita percaya bahwa setiap hari esok akan lebih baik, karena Tuhan Yesus hidup di dalam hati kita, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup.
selamanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebagai jemaat yang meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan kita. Demikian, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Paskah telah selesai, tetapi Paskah tidak akan pernah selesai. Ia hidup kekal selama-lamanya. Sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan mengambil saat teduh. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.